Biasanya membeli kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang. Ini berbeda di Jember, Jawa Timur. Warganya kini dengan sukacita menukarkan sampah sehari-hari mereka dengan sembako. Selain menghemat pengeluaran, hal ini juga untuk menjaga lingkungan hidup. Demi menghemat pengeluaran akibat pandemi COVID-19, ibu-ibu di Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur kini dengan mudah membeli sembako dengan hanya menukarkan sampah sehari-hari mereka. Ya, tentu sampah dipilih dari jenis-jenisnya, mulai dari plastik, kertas, hingga popok bayi sekali pakai. Setelahnya, pemilik toko yang menggagas ide dari akhir tahun 2020 ini akan menimbang sampah untuk menentukan besar nilai tukarnya. Demi sembako untuk kebutuhan sehari-hari, tentu ini menjadi solusi penghematan di masa pandemi akibat COVID-19. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga tentunya kan membutuhkan pengeluaran lah mestinya. Kayak perlu dapur, bumbu dapur apalah. Kita bisa mengumpulkan sampah dengan baik, bisa ditukar sembako seperti minyak, mie, gula, dan lain-lain. Tak hanya itu, hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar mereka agar tetap terjaga kebersihannya. Memotivasi ibu-ibu untuk supaya lebih giat, lebih peduli lingkungan, itu tujuan kita sebenarnya. Jadi dengan kita memberikan fasilitas seperti ini, jadi mereka bisa lebih semangat untuk peduli lingkungan dengan bisa ditukar dengan sembako, akhirnya bisa membuat perekonomian mereka lebih baik. Walau dengan gagasan sederhana, tentu ini menjadi kemudahan bagi masyarakat sekitar agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Masya Allah, semoga dengan gerakan ini bisa mengurangi volume sampah rumah tangga ya Ustadz. Nah Ustadz, koreksi jika saya salah, begitu masyhur hadis kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah Ustadz, apakah kebersihan yang dimaksud hanya kebersihan fisik dan lingkungan atau ada makna lain dari hadis ini Ustadz? Ya pertama itu patut kita apresiasi ya. Kreatif sekali itu, inovatif ya, memanfaatkan sampah ya. Kemudian yang kedua terkait dengan hadis yang Mas Aslan sampaikan itu memang hadis sangat populer sekali ya, walaupun menurut sebagian ulama hadis itu hadis dhaif, tapi maknanya itu bagus ya, maknanya sahih. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis lain yang mendukung kebenaran makna hadis tersebut ya. Karena kita umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kebersihan, memperindah tampilan, hiasan yang kita gunakan ya, apalagi ketika kita akan menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tekankan juga bahwa Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, ya, termasuk kebersihan. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bahwa salah satu pertanda keimanan seseorang itu atau salah satu cabang dari keimanan itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri atau sesuatu yang menyakitkan dari jalan, termasuk sampah. Ya, jadi menyingkirkan sampah dari jalan, dari tempat-tempat umum itu adalah salah satu indikator keimanan ya. Oleh karena itu Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kebersihan karena Allah itu menyukai keindahan ya. Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai keindahan. Luar biasa sekali Islam itu, begitu indah, begitu bersih, begitu Ustaz, yang sangat berhubungan. Walaupun kita hidup seperti ini ya, kita harus menjaga kebersihan sesederhana apapun begitu tempat kita tinggal begitu Ustaz ya. Bukan hanya kebersihan secara fisik ya, tapi kebersihan secara mental, spiritual. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu itu bersihkan, sucikan. Itu bukan hanya baju yang kita kenakan ini, tapi juga pakaian hati kita itu juga harus bersih. Nah Ustadz, ini saya tambah satu pertanyaan Ustadz, soal hati dan jiwa yang bersih begitu Ustadz. Kalau kita lihat sekarang saat ini kan kita sosial media di mana-mana nih Ustadz ya. Kita lihat banyak berita negatif, berita hoax segala macam. Nah, bagaimana cara kita sehari-hari bisa istilahnya meminimalisir hal tersebut supaya hati kita dan otak kita tetap bersih dari hal-hal seperti ini, Ustaz? Hanya satu yang perlu dilakukan, menahan diri, tahan godaan. Godaan untuk tidak menyebarluaskan konten yang tidak baik, ya. Kemudian menahan diri untuk tidak
mendengar atau menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, itu kuncinya. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk tidak ikut menyebarluaskan berita-berita yang tidak baik, memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mukhlis Hanafi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh mitra Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.